Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selma selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan mengenai current liabilities, provision, and contingencies. Kenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niketut Nisa dengan MPM akhir 317. Yang kedua Wanda Putri Nastiti dengan MPM akhir 313. Yang ketiga, Sherin Berlianti dengan MPM akhir 323. Yang keempat, Hikmah Milca Rahmawati dengan MPM akhir 325. Yang kelima, Divania Widi dengan MPM akhir 338. Yang keenam, Kintal Zalwa Dilza dengan MPM akhir 337. Dan yang ketujuh, Nur Mukaromah dengan MPM akhir 339. Selanjutnya masuk ke dalam materi. Yang pertama terdapat liabilitas lancar. Liabilitas lancar sendiri memiliki karakteristik utama. Yang pertama, kewajiban saat ini. Kedua, muncul dari transaksi masa lalu. Yang ketiga, mengakibatkan arus keluar sumber daya seperti uang tunai, barang, atau jasa di masa depan. Nah, liabilitas lancar ini harus dilaporkan jika terdapat dua kondisi ini. Yang pertama, diselesaikan dalam satu siklus operasi normal. Siklus operasi adalah periode waktu di antara saat perolehan barang dan jasa dengan saat realisasi kas yang berasal dari penjualan dan penagihannya. Yang kedua, diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya ada jenis-jenis liabilitas lancar. Terdapat 10 jenis. Yang pertama, utang dagang. Dua, utang wesel. Tiga, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Empat, liabilitas jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Yang kelima, utang dividen. Yang keenam, uang muka dan deposit pelanggan. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Yang kedelapan, utang pajak penjualan dan utang pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kesembilan, pajak penghasilan terutang. Yang kesepuluh, liabilitas yang berkaitan dengan pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada utang dagang. Utang dagang adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, persediaan, atau jasa yang dibeli secara kredit. Nah, utang dagang ini timbul karena adanya jeda waktu antara penerimaan dan pembayaran. Hutang dagang ini juga terdapat syarat penjualan yang menyatakan suatu periode perpanjangan pembayaran kredit. Yang kedua, ada utang wesel. Utang wesel adalah suatu janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan kepada pihak lain. Utang wesel ini timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Utang wesel sendiri dibagi menjadi wesel jangka panjang dan wesel jangka pendek, serta wesel berbunga dan tidak berbunga. Ini saya akan menjelaskan mengenai utang wesel berbunga. Contohnya, pada 1 September 2025, PTA meminjam uang sebesar 10 juta dengan menerbitkan wesel berbunga 12% berjangka 4 bulan. Nah, adanya aktivitas ini dapat dicatat jurnal penerbitan wesel pada 1 September 2025, yaitu cash sebesar 10 juta pada notes payable sebesar 10 juta. Yang kedua, terdapat jurnal penyesuaian akhir tahun 31 Desember 2025, yaitu interest expense sebesar 400.000 pada interest payable sebesar 400.000. 400.000 ini diperoleh dari perhitungan bunga, di mana nilai weselnya dikali bunganya dikali periodenya, yaitu 10 juta dikali 12% dikali 4/12. Kenapa 4/12? Karena dihitungnya dari September, Oktober, November, Desember. Jadinya 4/12 yang menghasilkan sebesar 400.000. Selanjutnya ada jurnal pelunasan wesel pada 1 Januari 2026. Jurnalnya yaitu notes payable sebesar 10 juta, interest payable sebesar 400.000 pada cash sebesar 10 juta 400. Selanjutnya ada utang wesel berbunga nol.
Contohnya yaitu pada 1 Januari 2026 perusahaan menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 205 juta. Nilai kini dari wesel adalah 200 juta. Jangkanya 4 bulan. Di sini dapat dibuat jurnal penerbitan wesel pada 1 Januari 2026, yaitu jurnalnya cash sebesar 200 juta pada notes payable sebesar 200 juta. Yang kedua, jurnal penyesuaian untuk mengakui beban dan peningkatan utang wesel pada 30 April 2026, yaitu interest expense 5 juta pada notes payable 5 juta. 5 juta ini dapat dari 205 juta dikurangi 200 juta. Yang ketiga, ada jurnal pelunasan wesel pada tanggal 1 Mei 2026, yaitu notes payable sebesar 205 juta pada cash sebesar 205 juta. Di sini ada utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo saat ini. Meskipun ini awalnya termasuk ke dalam utang jangka panjang, jika dalam 1 tahun ke depan harus dibayar, maka bagian tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Namun ada beberapa pengecualian. Utang tersebut tidak perlu dipindahkan ke liabilitas lancar jika perusahaan sudah menyiapkan uh, aset khusus untuk melunasinya, akan dibiayai kembali atau refinancing dengan utang jangka panjang baru, atau akan dikonversi menjadi saham biasa. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka pendek yang diharapkan dapat dibiayai kembali. Liabilitas jangka pendek biasanya dicatat sebagai liabilitas lancar. Akan tetapi ada kondisi tertentu di mana utang jangka pendek dapat tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Syaratnya tuh ada dua. Yang pertama, perusahaan memang berniat membiayai kembali utang tersebut dalam jangka panjang. Yang kedua, perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pelunasannya setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya di sini ada soal tentang refinancing. Jadi pada contoh ini ada Ganesha Crop yang memiliki utang jangka pendek sebesar $300.000 yang jatuh tempo pada 1 Februari 2026. Nah, sebelum akhir tahun, tepatnya 28 Desember 2025, perusahaan itu berhasil membuat perjanjian refinancing sebesar $200.000. Karena sudah ada kesepakatan resmi sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka $200.000 dapat disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Sedangkan $100.000-nya sisanya tetap menjadi liabilitas lancar karena harus dibayarkan sesuai jatuh tempo awal. Kenapa sih 200.000 dolar ini menjadi jangka panjang? Karena perusahaan itu telah memperoleh pendanaan jangka panjang pengganti sebelum laporan keuangan diterbitkan, sehingga bagian tersebut tidak lagi menimbulkan kewajiban pembayaran dalam jangka pendek. Selanjutnya ini di sini ada utang dividen. Jadi utang dividen itu adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham setelah dividen diumumkan oleh Dewan Direksi. Jadi karena dividen itu biasanya dibayarkan dalam waktu relatif singkat, umumnya itu kurang lebih dari 3 bulan, maka dicatat sebagai liabilitas lancar. Untuk saham preferen kumulatif, dividen yang belum diumumkan belum diakui sebagai liabilitas. Selain itu, dividen saham tidak dicatat sebagai utang karena tidak mengurangi aset perusahaan, melainkan dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Di sini contoh soal tentang dividen. Jadi pada contoh ini ada PT Zon yang mengumumkan dividen tunai pada tanggal 1 Agustus 2008. Dividen saham prioritasnya itu dihitung sebesar 15.000 lembar dikali dengan 7.500.
dikali dengan 10% sehingga diperoleh 11.250.000 rupiah. Kemudian dividen saham biasanya dihitung sebesar 35 lembar dikali dengan 800 per lembarnya menghasilkan 28 juta rupiah. Total dividen yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar 39.250.000 rupiah. Jadi karena perusahaan telah mengumumkan dividen, maka timbul kewajiban kepada pemegang saham jurnalnya adalah debit laba ditahan dan kredit utang dividen sebesar 39.250.000 rupiah. Jadi kenapa debitnya ini laba ditahan? Karena dividen ini dari laba yang telah diperoleh perusahaan. Pembagian dividen akan mengurangi saldo laba ditahan sehingga dicatat di sisi debit. Kenapa sih? Nah, kenapa kredit itu udah utang dividen? Karena setelah dividen diumumkan, perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar pemegang saham sehingga muncul liabilitas berupa utang dividen. Selanjutnya ada Customer Advance and Deposit. Secara sederhana, Customer Advance and Deposit ini adalah uang muka atau jaminan yang diterima perusahaan dari pelanggan maupun karyawan sebelum barang atau jasa itu diberikan. Nah, karena perusahaan itu masih punya kewajiban untuk mengembalikan atau memenuhi sesuatu, maka ini dicatat sebagai kewajiban lancar. Ada dua jenis utama. Yang pertama, deposit dari pelanggan. Misalnya Vodafone yang mensyaratkan deposit perangkat dari pelanggannya sebagai jaminan layanan atau kontrak, serta jaminan kerusakan properti. Nah, dan yang kedua ada deposit dari karyawan seperti jaminan kunci atau aset perusahaan yang wajib dikembalikan saat hubungan kerja itu berakhir. Klasifikasi lancar atau tidaknya itu tergantung pada jangka waktu hubungan tersebut. Nah, selanjutnya ada unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Ini terjadi ketika perusahaan menerima pembayaran sebelum kewajiban kinerjanya dipenuhi atau sebelum barang dikirim atau jasa dilakukan. Nah, ini bisa dilihat contoh dari pendapatan diterima di muka dari beberapa jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan maskapai. Pendapatan diterima di mukanya adalah pendapatan tiket penumpang yang belum merupakan pendapatan dan akan menjadi pendapatan penumpang nantinya. Selanjutnya ada perusahaan penerbit majalah. Pendapatan diterima di mukanya pendapatan langganan yang belum merupakan pendapatan dan akan menjadi pendapatan langganan nantinya. Kemudian ada perusahaan hotel. Ada pendapatan diterima di mukanya itu pendapatan sewa diterima di muka dan nantinya akan menjadi pendapatan sewa. Kemudian yang terakhir ada dealer mobil. Pendapatan diterima di mukanya adalah pendapatan garansi yang belum merupakan pendapatan dan nantinya akan menjadi pendapatan garansi. Nah, selanjutnya ini ada contoh ilustrasi dari pendapatan diterima di muka. Anggaplah logo University menjual 10.000 tiket musiman sepak bola seharga $50 per tiket untuk 5 pertandingan kandang. Kemudian logo University mencatat penjualan tiket musimannya sebagai berikut. Cash pada unearned sales revenue sebesar 500.000. Jurnal ini untuk mencatat penjualan 10.000 tiket musiman. Kemudian setelah setiap pertandingan, logo University itu membuat catatan seperti berikut. Unearned sales revenue pada sales revenue sebesar 100.000. Ini jurnal ini untuk mencatat pendapatan tiket per pertandingan. Selanjutnya ada sales and value added tax payable. Perusahaan itu memungut pajak dari konsumen lalu menyetorkannya ke pemerintah. Nah, selama belum disetorkan, pajak itu dicatat sebagai kewajiban lancar. Ada dua sistem pajak. Yang pertama ini ada sales tax yang dipungut sekali di titik penjualan akhir, hanya melibatkan penjual terakhir dan lebih mudah dihindari. Ada contoh dari sales tax. Anggaplah supermarket Halo menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400. Dengan asumsi tarif pajak penjualan sebesar 10%, supermarket Halo membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan tersebut.
cash sebesar 2.640 pada sales revenue sebesar 2.400 dan sales tax payable sebesar 240. Nah, selanjutnya ini ada sistem pajak yang kedua, yaitu value added tax atau pajak pertambahan nilai yang dipungut di setiap tahap rantai pasokan, tetapi setiap bisnis itu mendapat kredit atas value added tax ini yang sudah dibayar sebelumnya, sehingga lebih sulit untuk dihindari. Ada contoh dari value added tax. Hill Farm Sweet menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000. Ia membuat jurnal untuk mencatat penjualannya dengan asumsi PPN sebesar 10%. Jurnalnya ada cash sebesar 1.100 pada sales revenue sebesar 1.000 dan value added taxes payable sebesar 100. Nah, selanjutnya, Sunshine Baking membuat roti dari gandum yang dijual oleh Hill Farm Sweet ini dan menjualnya ke supermarket Halo seharga 2.000. Ia membuat jurnal untuk mencatat penjualannya dengan asumsi PPN sebesar 10%. Jurnalnya cash sebesar 2.200 pada sales revenue sebesar 2.000 dan value added taxes payable sebesar 200. Kemudian, supermarket Halo menjual roti kepada konsumen seharga 2.400. Ia membuat jurnal untuk mencatat penjualannya dengan asumsi PPN sebesar 10%. Jurnalnya, cash sebesar 2.640 pada sales revenue sebesar 2.400 dan value added taxes payable sebesar 240. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang income tax payable atau utang pajak penghasilan. Jadi, perusahaan harus menyiapkan surat pemberitahuan atau SPT atas pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan, di mana utang pajak tersebut harus merupakan liabilitas lancar. Kemudian perusahaan harus melakukan pembayaran secara berkala, dan perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi merupakan hal yang sering terjadi. Kemudian selanjutnya ada employee related liabilities atau liabilitas yang berkaitan dengan pegawai. Dan jumlah yang terutang kepada pegawai atas gaji atau upah dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Yang termasuk di dalam liabilitas lancar jenis ini adalah yaitu yang pertama unsur pengurang gaji, kemudian kedua kompensasi ketidakhadiran, dan yang ketiga ada program bagi hasil dan bonus. Nah, kita bahas yang pertama yaitu unsur pengurang gaji terlebih dahulu. Jadi, unsur pengurang gaji adalah berbagai potongan yang diambil dari gaji karyawan untuk tujuan tertentu, seperti pajak penghasilan, pajak jaminan sosial, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Nah, potongan-potongan ini tidak menjadi hak perusahaan sehingga jika belum disetorkan kepada pihak terkait pada akhir periode akuntansi, jumlah tersebut harus dicatat sebagai kewajiban lancar. Nah, ini sebagai contohnya, jika gaji mingguan seorang karyawan sebesar $10.000, kemudian dipotong pajak penghasilan sebesar $1.320, kemudian pajak jaminan sosialnya sebesar $800, dan iuran serikat pekerjanya sebesar $88. Maka gaji bersih yang diterima karyawan adalah $7.792. Sementara itu, jumlah yang dipotong akan dicatat sebagai kewajiban perusahaan sampai disetorkan kepada pihak yang berwenang. Nah, yang kedua ada kompensasi ketidakhadiran. Jadi, ketidakhadiran yang dibayarkan yaitu untuk yang liburan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti menjadi ayah atau cuti sebagai juri pengadilan. Nah, ini juga ada hak melekat atau vested rights, yaitu pemberi kerja memiliki kewajiban untuk tetap melakukan pembayaran kepada pegawai, bahkan setelah pegawai tersebut memutuskan hubungan kerja. Kemudian ada hak akumulasi, yaitu pegawai dapat mengalihkan haknya ke periode berikutnya apabila ia tidak menggunakan hak tersebut pada periode di mana haknya diperoleh. Yang terakhir ada hak non-kumulatif, yaitu hak yang tidak dapat dialihkan ke periode berikutnya. Hak ini akan hilang apabila tidak digunakan. Dan yang ketiga ada program bagi hasil dan bonus, yaitu pembayaran selain gaji atau upah reguler kepada pegawai tertentu atau kepada semua pegawai. Karakteristik bonus ini yaitu merupakan tambahan kompensasi bagi karyawan, kemudian dapat didasarkan pada laba perusahaan atau pencapaian target tertentu, dan diakui sebagai beban operasional, bukan pembagian laba kepada pemilik.
Nah, untuk perlakuan akuntansinya yaitu dicatat sebagai beban pada periode saat bonus diperoleh karyawan. Yang kedua, jika belum dibayarkan, dicatat sebagai kewajiban lancar, yaitu utang gaji atau upah. Kemudian yang terakhir, saat bonus dibayarkan, kewajiban tersebut dihapus dan kasnya berkurang. Kemudian ini sebagai contohnya yaitu PT Exis memperoleh laba bersih sebesar 500 juta rupiah pada tahun 2025. Nah, berdasarkan kebijakan perusahaan, karyawan berhak menerima bonus sebesar 5% dari laba bersih tersebut. Oleh karena itu, bonus yang harus diberikan kepada karyawan adalah sebesar 25 juta rupiah. Nah, meskipun bonus baru akan dibayarkan pada Januari 2026, perusahaan itu tetap harus mengakuinya pada 31 Desember 2025 karena bonus tersebut telah menjadi hak karyawan atas kinerjanya selama tahun 2025. Oleh sebab itu, perusahaan mencatat beban bonus sebesar 25 juta rupiah dan utang bonusnya sebesar 20 juta rupiah. Ketika bonus dibayarkan pada tahun berikutnya, utang bonus akan dihapus dan kas perusahaan akan berkurang sebesar jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya yaitu mengenai provisi. Jadi provisi adalah liabilitas atas waktu atau jumlah yang tidak pasti. Jadi dilaporkan sebagai liabilitas lancar atau tidak lancar. Adapun jenis umumnya ada 4. Yang pertama yaitu kewajiban litigasi, yang kedua jaminan atau garansi produk, yang ketiga restrukturisasi bisnis, dan yang keempat yaitu kerusakan lingkungan. Ada contoh pengakuan yaitu manajemen perusahaan harus mengumumkan penilaian berdasarkan transaksi di masa lalu atau yang serupa. Jadi diskusi dengan para ahli dan informasi yang terkait lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pengakuan provisi, yaitu perusahaan mengakui beban dan liabilitas terkait untuk provisi hanya dengan 3 syarat. Jadi provisi persyaratan ada 3. Yang pertama yaitu perusahaan harus memiliki kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua yaitu kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga yaitu estimasi yang andal harus dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis umum. Yang pertama yaitu tuntutan hukum, yang kedua garansi, yang ketiga premi, yang keempat lingkungan, dan yang kelima kontrak yang memberatkan. Nah, menurut IFRS mewajibkan dalam pengungkapan ekstensif mengenai provisi dalam aturan atas laporan keuangan. Tetapi perusahaan tidak mencatat atas laporan keuangan tentang kontingensi resiko umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait disclosure related to provision, yang dimana suatu perusahaan yang harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir untuk setiap kelas utama provisi dengan mengidentifikasi penyebab perubahan selama periode tersebut. Nah, selain itu ada juga ketentuan harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan untuk setiap pengeluaran harus diungkapkan. Dan pengungkapan mengenai ketidakpastian terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian biaya yang diharapkan harus diberikan. Lalu ada kontingen liabilities, yang dimana kewajiban kontingen tidak diakui dalam laporan keuangan, yang dimana ada kewajiban yang belum dipastikan dan suatu kewajiban saat ini yang kemungkinan besar tidak akan dibayar, atau suatu kewajiban yang saat ini estimasi kewajibannya secara akurat tidak dapat dibuat. Dan di sini ada pedoman pelaporan kewajiban kontingen, yang dimana di sini hasilnya ada hampir pasti dan kemungkinan besar atau lebih mungkin daripada tidak, dan mungkin tidak mungkin, dan yang terakhir ada terpencil, yang dimana hampir pasti ini kemungkinannya setidaknya 90%, dan untuk kemungkinan besar kemungkinannya sebesar 51-89%, dan yang hasil mungkin tapi tidak mungkin itu kemungkinannya 5-50%, dan hasil terpencilnya kurang dari 5%. Dan ada juga perawatan akuntansinya hasil dari hampir pasti
perawatan akuntansinya ini dilaporkan sebagai kewajiban atau cadangan. Dan untuk kemungkinan besar atau lebih mungkin daripada tidak, juga perawatan akuntansinya dilaporkan sebagai kewajiban atau cadangan. Dan untuk hasil mungkin tidak mungkinnya perawatan akuntansinya ini diperlukan pengungkapan dan hasil terpencil untuk perawatan akuntansinya ini tertera tidak diperlukan pengungkapan. Nah, dalam praktik tersebut, persentase untuk kemungkinan yang hampir pasti dan kemungkinan kecil yang mungkin berbeda dari yang disajikan di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Nah, contoh aset kontingensi itu yang pertama adalah kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, atau bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam kasus sengketa pajak. Dan yang ketiga, kasus hukum yang tertunda dengan kemungkinan hasilnya menguntungkan. Selanjutnya adalah aturan umum mengenai aset kontingensi. Jika probabilitasnya lebih dari 90%, maka ia akan dilaporkan menjadi aset, bukan lagi kontingensi. Nah, ini ada 51 hingga 90% kemungkinan itu disclose, kemudian 5-50% itu no disclosure required, dan kurang dari 5% yaitu juga no disclosure required. Nah, aset kontingensi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan apabila terdapat kemungkinan besar atau probable atau probabilitas arus masuk manfaat ekonominya itu diperoleh perusahaan jika lebih dari 50%. Selanjutnya adalah penyajian liabilitas lancar. Biasanya dilaporkan pada nilai penuh saat jatuh tempo dan selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Berikut adalah contoh dari Wilmar International Limited. Current assets-nya tertera pada gambar 2018 dan 2017, juga current liabilities-nya. Kemudian ada analisis dari kewajiban jangka pendek atau current liabilities. Yang pertama itu ada current ratio. Nah, rumusnya itu adalah current assets dibagi dengan current liabilities. Yang kedua ada asset test ratio, yaitu rumusnya cash ditambah short term investment ditambah net receivables dibagi dengan current liabilities. Nah, contoh dari perhitungan perusahaan Wilmar ini, current asetnya adalah 25.466.149 dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 12.628.866. Jadi current ratio-nya itu 2,2 times atau kali. Kemudian untuk exit test rasionya sendiri yaitu cash ditambah short term investment ditambah net receivables-nya itu ada 16.087.546.000 dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 12.628.866 sama dengan 1,27. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.